Nah, secara fikih puasa artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa secara nah, secara bahasa sudah saya sebutkan tadi, artinya menahan. Dan menahan ini bisa menahan apapun sebenarnya, tidak hanya makan dan minum. Tapi kalau kamu punya kecanduan, misalnya kecanduan HP, kecanduan game, kecanduan kecanduan permen, kecanduan rokok misalkan, itu bisa diatasi dengan berpuasa. Puasa apa ya? Puasa game, puasa HP, jajan. Selama berpuasa makan, kita juga berpuasa dari hal-hal yang menjadi candu, jajan. Insya Allah dalam beberapa waktu bisa sembuh. Itu puasa. Nah, fungsinya puasa itu yang pertama adalah agar kita merasa rendah. Dengan lapar, dengan kita merasakan lapar, kan akhirnya rasa apes. Lawang tanpa makanan saja saya bisa lapar, bisa lemes. Kok merasa hebat? Kan kayak gitu. Biar merasa rendah. Kemudian juga bisa merasakan kesusahan orang yang kelaparan. Dan yang paling penting agar kita bisa sabar. Bisa sabar dan tidak sombong. Karena penyakit pertama makhluk hidup itu adalah sombong. Itu yang maksiat pertama yang dilakukan oleh iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau karena merasa lebih baik dari Adam. Itu kesombongan. Dan itu bisa disembuhkan. Penyakit kesombongan itu bisa disembuhkan dengan berpuasa. Nah, puasa ini juga ibadah yang dilakukan oleh manusia pertama kali. Ketika Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk menghindari buah khuldi. Itu kan puasa berarti. Berpuasa agar tidak makan buah khuldi. Itu ibadah pertama kali yang diperintahkan kepada anak Adam, kepada manusia, yakni Nabi Adam. Itu pertama, untuk membentuk diri kita agar jadi orang yang sabar dan tidak sombong. Berarti kalau orang yang sudah bisa sabar dan tidak sombong, jiwanya sehat. Kemudian yang kedua, untuk membentuk fisik kita agar menjadi fisik atau tubuh yang sehat. Ya ora mangan toh. Jadi selama bulan puasa perut kita diistirahatkan, libur dulu. Yang selama ini makan macam-macam, kemudian kenyang dan seterusnya, selama bulan puasa dikon istirahat dulu, kosong dulu. Jadi tadi untuk membentuk jiwa yang sehat, sekarang untuk membentuk tubuh yang sehat. Jiwa raga dengan berpuasa jadi jiwa raga yang sehat semua. Pernah ada seorang dokter Kristen, itu zamannya Harun ar-Rasyid. Dokter Kristen ini agak menyangsikan hukum Islam. Dia ngomong kepada salah seorang ulama namanya Ali bin Al-Husain bin Waqid, ngomong begini, agama Islam itu tidak punya ilmu tentang kedokteran. Adanya cuma ilmu agama, ibadah, nggak ada ilmu yang sangkut pautnya dengan kedokteran. Karena menurut dia ilmu itu ada dua, ilmu badan dan ilmu adian. Ilmu badan itu ya ilmu yang sangkut pautnya dengan tubuh, termasuk ilmu kedokteran, yang sangkut pautnya dengan kehidupan duniawi. Dan yang kedua ilmu adian, ilmu tentang agama-agama, tentang aturan-aturan agama maksudnya. Nah, di dalam Quran itu kata si dokter Kristen hanya ada ilmu adian, nggak ada ilmu badan, katanya gitu. Terus dijawab sama ulama tadi, oh Anda salah. Di dalam Al-Quran itu ada banyak ilmu, termasuk ilmu badan, ilmu duniawi, dan salah satunya ilmu kedokteran juga ada di dalam Quran. Bahkan ilmu kedokteran di dalam Al-Quran cukup dinyatakan dalam setengah ayat, nggak sampai satu ayat, apalagi satu surat, nggak butuh, cuma setengah ayat. Apa itu ayatnya? Ulama itu menyebutkan ayat yang mengandung ilmu kedokteran yang sangat pendek adalah wakulu washrobu wala tusrifu. Wakulu dan makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian, wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan. Itu inti dari kedokteran itu makan, minum dan jangan berlebihan, kata ulama tersebut. Nah, artinya adalah ketika kita berpuasa adalah kita membatasi agar tidak berlebihan makan dan minum sehingga jadi orang yang sehat.
Nah, terakhir saya punya pengalaman dulu ketika masih di Jogja. Itu saya pernah sakit lambung, sakit radang usus agak lama. Kemudian dan itu penyebabnya dari MAH, dari penyakit MAH yang parah, dan saya biarkan dan diurus, pola makan sembarangan, istirahat juga sekenanya. Akhirnya kena MAH yang parah, jadi radang usus. Kemudian saya periksa ke seorang dokter, dan dokternya dokter Kristen juga. Dokternya dokter Kristen. Sampai di sana saya mengeluhkan, mengadukan penyakit saya ke dokter itu. Kemudian setelah dia mendengarkan keluhan saya, dia malah bilang gini, "Mas, sampean itu Muslim ya?" "Nggih, Dok." "Loh, orang Islam itu," kata dokter Kristen ini loh ya, "orang Islam itu semestinya nggak bisa kena MAH, kena penyakit lambung dan pencernaan." "Loh, kenapa?" "Karena orang Islam itu punya puasa Ramadan. Orang Islam itu diwajibkan puasa selama 30 hari dalam 1 tahun sekali. Dan itu adalah momen untuk membersihkan pencernaannya dari berbagai macam penyakit. Belum lagi ditambah ada puasa Senin Kemis. Itu adalah saat istirahat bagi perut dalam waktu seminggu, hari Senin dan hari Kamis untuk berpuasa. Belum lagi yang punya melaksanakan ibadah puasa Daud yang 2 hari sekali, sehari puasa sehari enggak. Itu pasti pencernaannya sehat. Karena selama puasa dia mengistirahatkan pencernaannya dan membatasi makan dan minumnya. Mestinya dia orang yang sehat secara fisik. Apalagi karena sakit lambung itu biasanya juga disebabkan karena stres. Orang Islam juga seharusnya tidak bisa stres. Loh, kenapa? Karena setiap malam dia punya ibadah yang namanya sholat tahajud. Dan orang yang sholat tahajud mestinya nggak bisa kena stres. Itu kata dokter Kristen kepada saya. Dan itu saat itu saya malu bukan main ya. Karena sebagai orang Muslim tidak bisa mengamalkan apa yang sudah disyariatkan secara betul dan secara baik. Seharusnya orang Islam yang berpuasa dengan baik, kemudian dia bisa manfaatkan waktu sholat tahajud, dia jadi orang yang sehat, zahir dan batin.